Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang laju reaksi. Laju reaksi adalah berkurangnya jumlah reaksi untuk satuan waktu atau bertambahnya produk untuk setiap satuan waktu. Satuan laju reaksi dinyatakan dalam satuan mol per L detik. Misalkan A plus B menjadi C. Dari reaksi di atas bisa dilihat bahwa konsentrasi zat A dan konsentrasi zat B semakin lama akan semakin berkurang, sedangkan pada konsentrasi C semakin lama semakin bertambah. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu konsentrasi, luas permukaan bidang sentuh, suhu, dan katalis. Untuk percobaan bagian 1 yaitu percobaan pengaruh luas permukaan zat terhadap laju reaksi. Dan untuk langkah-langkahnya, 1. Siapkan alat dan bahan percobaan. 2. Bersihkan cangkang kulit telur ayam, kemudian ambil 1 butir cangkang telur tersebut dan patahkan menjadi beberapa keping. Lalu simpan dalam wadah. 1 butir cangkang kulit telur lainnya ditumbuk halus hingga berbentuk serbuk. Kemudian simpan serbuk cangkang kulit telur tersebut ke dalam wadah. 3. Tuang larutan cuka sebanyak 100 ml ke dalam gelas kaca bening 1. Lakukan hal yang sama pada gelas kaca bening 2. 4. Siapkan stopwatch untuk mengamati lama waktu bereaksi antara cangkang kulit telur dengan larutan cuka. Yang kelima, tuang secara bersamaan cangkang kulit telur yang berbentuk kepingan dan serbuk masing-masing ke dalam gelas bening 1 dan gelas bening 2. Nyalakan stopwatch ketika cangkang kulit telur dicampurkan dengan larutan cuka. Dan yang terakhir, 6. Catatlah hasil pengamatan. Adapun alat dan bahan seperti gelas bening, stopwatch, asam asetat atau cuka, dan cangkang telur yang bertekstur kasar dan halus. Kesimpulannya, semakin kecil luas permukaan cangkang telur, maka semakin cepat bereaksi. Semakin besar luas permukaan cangkang telur, maka semakin lambat reaksinya. Percobaan bagian 2 yaitu percobaan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Adapun langkah-langkahnya yaitu 1. Siapkan alat dan bahan percobaan. 2. Berilah label air panas, air dingin, dan air normal pada masing-masing gelas kaca bening. Nomor 3. Tuangkan air panas, air dingin, dan air normal pada masing-masing gelas kaca sesuai labelnya. Nomor 4. Masukkan tablet effervescent secara bersamaan pada ketiga gelas tersebut. Dan yang terakhir, nomor 5. Amati dan catatlah hasil pengamatan. Untuk alat dan bahan yaitu stopwatch, effervescent atau CDR, gelas kaca, dan untuk airnya yang bagian A yaitu air normal, B air panas, dan C air dingin.
laju reaksi dipengaruhi oleh suhu. Maka semakin besar suhu, maka laju reaksi tersebut semakin cepat. Dan yang terakhir, bagian 3, yaitu percobaan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Dan langkah-langkahnya yaitu 1. Siapkan alat dan bahan percobaan. 2. Tuang larutan cuka sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur, kemudian simpan dalam botol kemasan 1. 3. Tuang larutan cuka sebanyak 100 ml ke dalam botol kemasan 2 dan tambahkan 100 ml Aquades. Campurkan hingga merata. 4. Masukkan 1 sendok teh soda kue ke dalam balon 1. Lakukan hal sama pada balon 2. 5. Letakkan mulut balon 1 pada mulut botol 1. Begitu juga letakkan mulut balon 2 pada mulut botol 2. Hati-hati serbuk soda kue tidak boleh langsung masuk ke dalam larutan cuka sebelum percobaan dimulai. 6. Tuang serbuk soda kue yang berada di dalam kedua balon tersebut secara bersama-sama, bersamaan juga dengan dimulainya stopwatch. Dan yang terakhir, 6. Catatlah hasil pengamatan keduanya. Alat dan bahan yaitu balon, soda kue, sendok teh, stopwatch, botol plastik, dan asam asetat atau cuka. Yang terakhir yaitu kesimpulan, melalui percobaan ini dibuktikan bahwa karbon dioksida bisa dihasilkan dengan memanfaatkan reaksi cuka dan soda kue. Campuran cuka dan soda kue menghasilkan gelembung-gelembung gas.